Dia perempuan, cantik, pandai memanfaatkan media sosial. Tapi seorang Shirley Choanda tentu saja lebih. Dia jauh lebih daripada sekedar semua itu. Memimpin Provinsi Maluku Utara yang sedang panen investasi, terutama di sektor pertambangan nikel, di mana pertumbuhan ekonomi melesat sampai dengan 34,58% di kuartal pertama tahun 2025 ini, Gubernur Shirley Choanda menghadapi masalah ketimpangan ekonomi di wilayah yang dipimpinnya itu. Tingkat kemiskinan sekitar 6,32%. Padahal di dua kabupaten yang menjadi pusat industri pengolahan nikel, yakni Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, angka kemiskinan mencapai 10,71% dan 11,91%. Inilah tantangan besar yang dihadapi kepemimpinan Ibu Shirley. Sanggupkah dia memeratakan berkah industri tambang menjadi kesejahteraan rakyat? Ataukah bisa jadi juga seperti yang terjadi di banyak daerah dan negara lain, Maluku Utara bakal terkena kutukan kekayaan alam. Provinsi itu melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alamnya, cuma buat memperkaya segelintir elit bisnis dan kekuasaan. Dan ingat, kita harus ingat kejadian ini. Gubernur Maluku Utara sebelumnya, yakni Pak Abdul Ghani Kasuba, dia ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2023 akibat kasus korupsi. Dalam kasus inilah terungkap adanya pembagian wilayah konsesi tambang untuk keluarga dari mantan Presiden Jokowi yang dikenal sebagai kasus tambang nikel Blok Medan yang sempat ramai itu. Wilayah Maluku Utara sangatlah unik. Ini adalah suatu wilayah kepulauan. Dari luas provinsi yang mencapai sekitar 12 juta hektar, hanya 3 juta hektar yang berupa daratan. Selebihnya 9 juta hektar atau 2/3 dari luas wilayah adalah lautan. Tapi walaupun memiliki wilayah dan kekayaan laut yang sedemikian besar, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara bukan ditopang industri maritim dan perikanan. Dia malah mengandalkan industri pertambangan, khususnya industri pertambangan nikel yang sedang menjadi primadona baru. Menurut hitungan, provinsi ini mempunyai cadangan nikel terbesar di tanah air, yakni mencapai 5,3 miliar ton. Menurut dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Maluku Utara tahun 2023 sampai dengan tahun 2042, sebanyak 1,2 juta hektar tanah di provinsi tersebut sudah berada di bawah pendudukan industri tambang. Ini setara dengan 40% dari total daratan di provinsi tersebut. Dari jumlah sebesar itu, sekitar 300.000 hektar atau seperempatnya dikuasai oleh perusahaan pertambangan nikel. Dengan jumlah penduduk hanya 1,3 juta jiwa, mestinya kekayaan alam Maluku Utara kalau dikelola dengan benar dan adil, mestinya sumber daya alam itu bisa mensejahterakan rakyat dan mempersiapkan provinsi tersebut untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi berkelanjutan demi masa depan anak cucu mereka. Tapi sayangnya, walaupun provinsi ini menyumbang kegiatan ekonomi besar dalam bentuk pertambangan, anggaran pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya 3,3 triliun. Dari jumlah ini, sebesar 2,5 triliun adalah transfer pembagian dari pemerintah pusat. Dalam pos pengeluaran, Ibu Shirley menghadapi kenyataan kalau anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah sudah habis buat operasional pemerintah, buat gaji para ASN dan sebagainya. Cuma tersisa sekitar 450 miliar saja buat pembangunan. Makanya, tantangan yang dihadapi oleh Ibu Shirley sesungguhnya sangat berat. Dia harus bisa mengubah struktur pengeluaran sehingga dana yang dimiliki oleh pemerintah provinsi buat pembangunan jadi lebih besar. Selain itu, dia harus bisa mengawasi kegiatan pertambangan supaya tidak mencemari lingkungan dan tidak mematikan kegiatan dan potensi ekonomi lainnya.
Oh ya, silakan Pak Saiful. Pak Ahmad dan Pak Ayedi, saya mau nanya nih, boleh nggak Pak? Monggo Bang. Iya. Ya, selama kita tahu ya pasti dijawab. Ayah guru politiknya Pak Jokowi sebenarnya siapa Pak? Saya dengar-dengar yang berita itu orang Wonogiri Pak. Apa benar Pak? Iya, data yang ditulis oleh Babang Tri seperti itu. Seperti itu, Bang. Ya, dan dia juga yang melobi ke Solo untuk menjadikan Jokowi wali kota ya Pak. Walaupun kayak apa dia mendesakkan gitu. Betul. Ya, terima kasih Pak. Itu aja sih Pak. Dan juga perlu diketahui Bang, di tahun 49, 48 dan 65 itu, di mana basis-basis PKI itu? Di Jawa Tengah di kabupaten apa saja, di Jawa Timur di kabupaten mana saja. Itu bisa dibaca sejarah kita itu. Kalau kemudian di situ muncul banyak para pendukungnya Pak Jokowi, ya bisa dipahami karena memang basisnya di daerah itu gitu. Gitu Bang. Monggo. Ya siap. Karena tempat saya juga ada ketua itu sih yang mempunyai jabatan tinggi sih di PKI dulu sih masalahnya. Paling tidak perlu Jadi sesungguhnya ini Bang, ya. Jadi sesungguhnya Kepres nomor 17 itu betul-betul melukai hati rakyat Bang. Karena korbannya itu bukan hanya umat muslim, bukan hanya NU, bukan hanya pesantren korbannya. Walaupun yang terbanyak itu dari ustadz-ustadz, kiai-kiai atau tokoh-tokoh agama memang yang paling banyak korbannya. Tetapi di luar itu juga banyak korban yang menjadi korban kebiadaban PKI pada saat itu. Itu sulit dibantah itu Bang. Kalau kemudian PKI diputuskan sebagai korban pelanggaran HAM. Karena kita membacanya ada aksi, ada reaksi gitu loh. Jadi siapa yang membuat aksi dan siapa yang mereaksi. Jadi pembantaian memang ada, harus kita akui. Tapi itu ada reaksi umat, reaksi rakyat yang dipimpin oleh TNI. Jadi rakyat itu ada di belakang TNI Bang pada tahun 66 itu. Jadi itu sebuah terpendam setelah lama tidak ada kesempatan untuk membalas. Mereka melakukan banyak pembantaian. Momentumnya pada tahun 65 dan 66 ketika PKI melakukan penculikan terhadap para jenderal itu. Disitulah momentumnya. Dan runtuhnya Orde Lama adalah pintu penculikan itu. Monggo dilanjut. Maaf Bang Ahmad, tak tambahin Bang Ahmad. Tunggu monggo Bang. Iya. Kalau saya sih itu waktu kejadian. Jadi gini, dari atas bergerak serentak Pak Ahmad nyampe ke cabang-cabang Pak Ahmad. Bang juga ada penculikan tokoh-tokoh pemuda Masyumi, kiai gitu loh Pak Ahmad. Betul. Jadi nggak semuanya. Karena apa? Ya itu yang saya sering katakan. Yang saya dulu itu korban penculikan juga, tapi alhamdulillah selamat. Karena apa? Di belakang rumah yang saya itu udah dikasih makam gitu, gali lubangnya. Sebenarnya itu mau tanggal 5 Oktober itu Pak Ahmad. Karena udah tercium, baru dari atas semua bergerak bareng semua serentak. Jadi itu pembunuhan itu bukan penculikan jenderal aja gitu loh. Di bawah banyak, nggak terungkap gitu loh. Itu yang saya ketahui. Yang saya maksudkan itu Bang, puncaknya di situ Bang. Puncaknya kemudian pemerintah bergerak karena mempunyai para jenderal. Sebelumnya itu masih ya dalam tanda kutip ya, seakan-akan memberikan toleransi pemerintahan Orde Baru itu, pemerintahan Orde Lama itu. Memberikan toleransi kepada gerakan-gerakan yang melakukan pembantaian di banyak tempat itu. Dan PKI ini Bang, nama saja itu untuk Indonesia
di luar sana, di negerinya asalnya, di negeri asalnya juga melakukan pembantaian, Pak. Sama, karena mereka itu menghalalkan segala cara. Ya, dan termasuk cara yang sering kita dengar itu mengalihkan tuduhan kepada pihak lain itu. Gitu. Seakan-akan yang lain itu tidak Pancasilais. Gitu. Lalu buat tuduhan-tuduhan macam begini. Dan termasuk sekarang ribut-ribut nasab ini diduga kuat dalangnya juga kelompok itu. Karena tujuannya mereka memang memecah belah, merusak persatuan. Dengan rusaknya persatuan, dengan terjadinya pecah belah dan persatuan ini tercerai-berai, mereka bisa leluasa masuk, memasukkan ideologinya, memaksakan ideologinya, dan ingin mengganti Pancasila. Itulah kondisi perjalanan negara kita. Makanya kita ini sekarang pasti harus hati-hati, harus hati-hati, karena yang diincar itu adalah dasar negara, kekayaan alam dengan merubah dasar negara kita. Jangan menuting-nuting kelompok-kelompok yang juga punya rekam jejak ingin merubah dasar negara, tetapi mereka masih di pinggir, Bang, masih di jalan-jalan. Mereka ini yang ekstrem kiri ini sudah ada di kekuasaan. Gitu. Sudah ada di parlemen, sudah ada di institusi di pemerintahan kita semua banyak, semua lini, Bang. Makanya itu menjadi keprihatinan kita ketika saudara kita, anak bangsa, saudara kita yang lain masih menerasikan dukungan-dukungan kepada kelompok yang nyata-nyata melakukan kerusakan selama 10 tahun ini. Sekarang kita nikmati bersama-sama kerusakan itu, Bang. Pokoknya meletus balon hijau hatiku kacau lah. Jadi tadi malam kita bahas balon hijau itu, Bang Ahmad sama host. Nah, sekarang kita tanya yang baru nenek Bang Wong nih. Bang Wong, menurut Bang Wong tentang Jokowi dan PKI ada Halo, apa sebenarnya? Waalaikumsalam. Langsung aja gua tanya. Salam. Langsung, Bang. Bang. Jokowi dengan PKI, Bang Wong. Ini kok membahas tentang PKI segala ini, Bang Wong. Silakan, Bang Wong. Ya, lanjut dulu baru masuk ini saya. Udah gas-gas aja lah, pemain lama juga. Oh, Iya itu. jangan solar, bensin langsung gas. Ya, kita sebagai orang yang rakyat yang waras ya, hati-hatilah. Karena ini ada satu kebangkitan yang tidak kita sadari, itu kebangkitan itu sangat besar gitu, sangat besar, sangat kuat pengaruhnya. Tapi kalau rakyat yang cerdas bisa memahami, ya insya Allah kebangkitan itu tidak akan besar, bangkit tapi tidak akan besar. Itu saja mungkin pemuka dari saya. Masa cuma separoh? Iya, Bang Raja Rimba, masa pakai solar nunggu panas dulu? Iya, pemain lama, Aduh. narasi kayak pemain baru. Lagi. Kan pembuka dulu. Nah, nanti panasnya kan. Bensin Ya, pakai solar bensin langsung. Bang Wong di sini udah pada kenyang, Bang EYD udah kenyang, Bang Ahmad udah kenyang, aku udah kenyang. Silakan Bang Wong sekarang. Pokoknya 10 menit kalau belum selesai belum boleh Jadi, berhenti. kalau di zaman Pak Harto ya, Pokoknya ketika meletus balon hijau hatiku kacau lah. ketika ada rakyat yang katakanlah walaupun tidak terlibat ya, misalnya orang tuanya terlibat gitu, itu anaknya pun bakal kenal di zaman Pak Harto itu. Ini saya punya pengalaman unik ketika pemilu di zaman Pak Harto. Itu orang yang terlibat pada hari H pemilu, ini di kampung ya, cerita kita di desa ya, itu dimasukkan ke istilahnya tahanan desa lah, bukan penjara ya, tahanan desa. Kalau di desa kan nggak ada penjara, di balai desa itu 1 hari itu tuh ditahan itu. Nah begitu pemilu usai baru dikeluarkan sorenya, siangnya gitu. Zaman Pak Harto ketat itu.
Apakah di daerah sampean ada yang seperti itu? Itu terjadi tahun 79 apa ya? 79, 78 gitu. Saya baru lahir itu Pak Wong lah. Saya nggak tahu berarti baru lahir itu. PKI itu hanya di Pulau Jawa, Sumatera nggak ada. Oh iya 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 iya. Nah itu makanya PKI kebangkitan. hanya di Pulau Jawa, Sumatera nggak ada. Gimana itu? Yakin Pak? Ada, semua ada. Iya. Lampung itu Lampung Utara ya, Lampung Selatan itu pernah jadi basis kok. Oh ada ya, separoh ya. Iya. Lanjut. Makanya ya itulah, hati-hati karena yang dulu dibungkam oleh Pak Harto, sekarang ini kan turun temurun nih, berkembang biak kan begitu. Itu yang dulu zaman Pak Harto itu tidak boleh masuk PNS, apalagi TNI, apalagi polisi kan begitu. Nah sekarang sudah masuk, katakanlah gedung DPR RI. Sekarang sudah masuk pejabat-pejabat di pemerintah pusat. Nah kita juga tidak bisa menebak siapa itu orangnya. Makanya hati-hati karena gerakan ini nih membesar, cuma tidak diketahui gitu, hanya orang-orang tertentu. Nah, tapi bagi rakyat yang cerdas,